emang mulut perempuan tuh emang susah gitu ya. Nyerocos saja. Nah, emang nggak bisa gitu ya. Sehari itu perempuan itu harus mengeluarkan 5 juta kata untuk menstabilkan hormonnya. Itu fun facts loh. Listen. Halo healthy people, kembali lagi sama kita di sini. Yang pastinya sudah pasti ada dokter kesayangan kalian di sini dan juga ada host kesayangan kita juga. Hai, ya. ada gua Paul. Nah, kita lagi-lagi kedatangan tamu yang nggak bosen-bosen kita undang di sini. Hai Mer. Hai healthy people, ketemu lagi, jangan bosen ya. Pokoknya sekarang kita lagi berdua dulu nih karena Andrew lagi berhalangan hadir. Ya, biasa. Gimana ya kalau ya bukan cuma cewek doang yang PMS, cowok juga bisa soalnya. Itu. Bisa ya, Sa? Bisa, jadi nanti untuk next-nya kita akan interview Andrew ya, Ko ya. Betul. Gimana dia mengalami PMS-nya ini ya. Mudah-mudahan sih PMS-nya cepat berlalu. Tahu kan kalau hari pertama, hari kedua tuh, gitulah ya. Emosinya lagi diubun-ubun ya. Udah emosi lagi diubun-ubun kan rasanya tuh, gitu ya. Rasanya pengen nempel sama kasur aja. Betul. Benar, baringan terus. Gue rasa abis ini itu ada siapa sih yang ngomongin gue? Panas kupingnya. Oke, kita lanjut aja hari nih. ini udah Mary, kira-kira apa sih kok hari ini kok? Ada apa sih hari ini ada Mary kok? Kita pengen tahu kondisi puskesmas seperti apa di masa pandemi ini. Benar, soalnya sekian lama dari kemarin bahas rumah sakit ya kok ya. Betul, karena kan kemarin dan nih. sekali kita melihat nih. Betul, kemarin kan selama ini kita bahasnya tentang rumah sakit terus nih. Ya, kebetulan rumah sakitnya kan di rumah sakitnya si Dokter Sasa. Nah, sekarang kita pengen tahu nih kondisi puskesmas itu apakah se-crowded dan se-hektik dari rumah sakit atau bagaimana gitu kan, kita pengen tahu. Nah, gimana nih Mer? Coba tolong ceritain. Kalau disuruh ceritain ya Bang ya, aduh rasanya tuh kayak sakit hati banget. Harus nginget-nginget yang udah-udah gitu loh. Karena aduh bener-bener awal banget gitu loh. Maksudnya puskesmas itu kan pasti yang datang tuh ya sorry to say memang masyarakat yang menengah ke bawah lah. Walaupun memang ada beberapa yang sebenarnya punya asuransi juga tapi datang ke puskesmas karena punya BPJS. Ya kita tahu semua lah ya. Negara kita tuh ada jaminan BPJS untuk kesehatan sebenarnya. Nah, kalau misalnya ditanya gimana sih kalau puskesmas sekarang, aduh, kita tuh lagi di masa-masa benar-benar kayak ini mesti gimana ya, ini apa yang harus dikurangin ya, karena pasien yang datang. Yang dikurangin maksudnya apa nih? Berat badan kok, berat badan. Kurangin. Thank you. Bener, kurangin berat badan pasti. Maksudnya dikurangin gini Bang, yang dikurangin itu adalah waktu pelayanannya kah untuk menerima pasien sakit atau mengurangi jadwal vaksin? Karena kita tahu juga kan kita lagi gencar-gencarnya untuk kejar vaksinasi seluruh Indonesia, jadinya kita tuh bimbang karena tenaga medis ya yang Bang Pau dan Sasa tahu ya makin tumbang satu persatu. Jujur kok di puskesmas juga gitu kok kita ngalamin. Waktu 3 minggu yang lalu ya tepatnya ya Sa, dinyatakan tenaga medis di tempatnya aku tuh ada sekitar 10. Awalnya 10, terus naik jadi 13. Naik lagi 20, naik terus sampai akhirnya puncaknya tuh di 2 minggu yang lalu lah kurang lebih, itu sampai 50, naik terus sampai 60, 70, wah gokil banget sih. Sampai kan kita kan puskesmas itu kebagi lagi ya, ada yang di puskesmas kelurahan, itu kebetulan di Matraman ada 6 kelurahan dan dengan berat hati kita harus tutupin 3. Karena nakesnya tumbang. Betul. Jadi kurang lebih 30% dari
nakes di puskes tersebut tuh udah kena COVID. Mau nggak mau kita tutup, terus kita puter otak untuk bisa tetap jalan pelayanannya, entah itu terima pasien yang sakit atau terima pasien yang sehat. Dalam arti gini loh, di puskesmas itu kan melayaninya bukan hanya keluhan sakit ya, kayak perpanjang rujukan, imunisasi anak, atau kontrolnya ibu-ibu hamil, ya kan? Kan nggak semua sakit, itu tuh harus tetap berjalan. Gimana caranya gitu loh. Akhirnya koordinator dari puskesmas kami sih yang rapatnya benar-benar iya, benar-benar kayak ini mesti apa yang harus dikurangin tadi yang aku bilang tuh. Akhirnya kita putusin untuk tutup 3, yang sisa dari kelurahan itu kita tarik ke kecamatan, baru kita pisah antara vaksin di kelurahan mana, terus imunisasi di kelurahan mana, karena kan sisa 3 lagi kan. Nah, jadi kita manfaatin tuh 3 tempat yang masih buka untuk pelayanan sehat. Pelayanan sakit semua di kecamatan. Jadi benar-benar muter otak banget sih, karena ya itu tadi kalau iya, jadi biar nggak saling kontak. Pada saat kita masih gabung ya antara vaksin, terus pasien yang sehat dan pasien yang sakit diterima di kecamatan semua, di puskesmas kecamatan semua, itu benar-benar crowded banget. Jujur aku emosi sempet. Itu bisa jadi klaster loh, se-crowded. Kalau misalnya crowded banget, jadi klaster itu. Bener banget, karena kita seperti yang kalian tahu ya, namanya juga puskesmas, pasti tempatnya nggak segede rumah sakit, ya nggak sih? Nah, gerbang masuk pun cuma 1. Jadi untuk mobilisasi pasien yang masuk keluar tuh cuma dari situ. Nah, sekarang pasien yang masuk keluar itu kan banyak ya. Ada yang sehat, ada yang sakit juga, ada yang vaksin juga. Jadi tuh kita jujur pada saat mengalami itu benar-benar kayak, aduh ini gimana ya, mesti diapain ya? Kita tuh harus jaga yang sehat, tapi kita juga harus terima yang sakit, gitu loh. Sempet waktu itu tuh, ini cerita ya, aduh benar-benar deh. Jadi berapa kali, sebenarnya tuh aku tuh masuk ke tim vaksinasi ya, di puskesmas kecamatan. Di awal-awal vaksinasi ini tuh kita benar-benar kayak digenjot banget untuk tiap hari harus turun. Kita buka 2 sentra vaksin tadinya, dan 1 di puskesmas itu sendiri. Kalau sentra vaksin itu jadi kita keluar, cari tempat yang lebih gede gitu untuk bisa lebih luas. Betul, gitu. Nah, boleh disebutin nggak sih tempatnya di sini? Oh boleh, Ya, ini kan silakan. institusi pemerintahan. Betul. Boleh, silakan. bebas. Boleh. Bebas. Oke, boleh ya. Saya swasta soalnya, belum di-endorse. Kalau belum di-endorse kan belum boleh. Kalau pemerintah kan, siapa yang endorse? Tahun depan. Bener. Oke, aku sebutin ya. Jadi tuh kita awal cuman buka 2 sentra vaksin. Pertama di Gramedia Matraman, dan yang kedua yang kedua itu di SMP Negeri 7 gitu, masih di wilayah Matraman juga. Dan yang satunya lagi tuh vaksin yang di tempat puskesmas itu sendiri, puskesmas kecamatan Matraman. Nah, jadi 3 tempat ini kita benar-benar di tiap hari tuh harus turun gitu loh. Kita turunin beberapa tim untuk tiap hari terima untuk vaksin. Nah, jujur aku waktu awal dapet perintah itu kaget sih. 1 minggu full aku nggak sama sekali ada kayak istirahat gitu loh. Maksudnya istirahat untuk jaga di dalam tempat sendiri, di kandang sendiri. Pasti selalu keluar. Dan nggak pernah yang namanya on time untuk pulang. Overtime terus. Itu untuk vaksinnya aja gitu loh kan. Nah, betul. Terus akhirnya kita kayak rembukan lagi gimana caranya biar bisa sistem pelayanannya nggak gini gitu loh. Kita yang ada nih ya, kita vaksinin orang, kita yang tumbang. True, that's true. Ya, karena sehari vaksin bisa, mungkin nggak tahu kalau misalkan di sentra vaksinasi itu bisa 500 sampai 1.000 orang per hari, ya kan? Betul. Iya. Nah, tapi kebetulan kan itu juga, memang itu memang juga program pemerintah untuk mengejar herd immunity kan, yang seperti kita bahas kemarin. Betul. Bukan begitu, Dokter Sasa? Yes. Karena kita baru 11%.
Iya, masih Betul. banyak yang belum tervaksinasi dibandingkan yang tervaksinasi gitu. Makanya ini benar-benar mau dikejar habis-habisan gitu. 7 7M ya, bener. 7M. Udah 7M. 10. Udah Hah? 10 sekarang. Oh, Oh, udah 10. gue Tambah 7M. Mary datang 10M kok, mampus. Tinggal nunggu Andrew, Andrew. dicatat ya. Lo harus nonton video ini sebagai PR lo. Ingat, di video selanjutnya lo bakalan kita uji. Apa ya 10M? Nanti ya, nanti ya disebutin ya. Kayak harus searching dulu sih. Tapi terakhir memang 10M sih. Uh, 10M. Oke, lanjut Mer. Terus gimana tuh, Oke. Mer? Akhirnya 1 minggu udah ngerasain sebegitu crowded-nya untuk pelayanan vaksinasi, kita coba rapatin lagi kan gimana baiknya, karena nggak mungkin kayak gini terus. Akhirnya ada perubahan lah sedikit gitu loh, untuk penambahan tim, terus kita juga di rolling untuk nggak terus-terusan keluar, yang tadinya di dalam bisa juga pelayanan vaksin keluar gitu. Terus ditambah dengan nakes yang makin tumbang, ya kan yang tadi aku bilang itu aduh bener-bener gimana ya caranya lagi nih, udah diputer tapi yang di dalam malah tumbang gitu loh, muter otak lagi untuk bikin sistem baru lagi, yaitu narik pegawai dari kelurahan yang masih ada ke kelurahan, jadi kita gabung timnya gitu, udah gabung dirombak lagi, akhirnya sekarang benar-benar kita manfaatin 3 tempat kelurahan tadi itu untuk yang imunisasi anak, terus cek ulang ibu hamil, baru yang di kecamatannya untuk terima untuk yang sakit-sakit aja, karena kan ya betul, karena kan sekarang batuk pilek aja tuh di antigenin aja udah reaktif, kita jadi worry banget nggak sih, Sa? Worry banget. Wah, parah banget deh. Udah gitu, kalau misalnya ngantri kan itu kita harus jaga jarak ya di dalam. Kalau udah sampai misalnya nih, udah 20 di dalam, nggak mungkin kita masukin lagi dengan kapasitas, tadinya kan 40-50 lah. Kan kita benar-benar harus kurangin kan, nggak bisa sampai 50 orang, jadi cuma 20 orang aja yang bisa di dalam untuk nunggu gitu, di ruang tunggu itu maksudnya. Ternyata di luar tuh bener-bener diprotes kita, Sa. Pasti di demo. Ngelus dada. Sampai ada satu ya, ini bener-bener pengalaman banget sih. Ada satu, jadi kita udah kasihkan nomor antrian kan, ceritanya pakai nomor antrian dari security. Itu udah sampai 100 di luar. Di dalam udah baru sampai 60. Berarti kan 40 sisanya belum dipanggil dong. Nah, ternyata si security-nya sudah membagikan nomor berikutnya, tapi dari satu lagi. My God. Oke. Jadi nggak kacau. Waduh, itu sih kacau dong. Sebenarnya sih nggak salah di security-nya juga. Kalau menurut aku dia pun mau memberikan kenyamanan kepada pasien yang datang. Masa udah datang dia nggak dikasih nomor antrian sih gitu loh. Akhirnya dikasihlah nomor yang kecil. Oke, singkat cerita adalah yang dapat nomor 10. Aku sampai ingat banget sih itu. Sampai nomor 10. Dengan kejadian si kelurahan ditutup, dia pun komplain, saya dilempar sana sini nih. Gitu ceritanya waktu itu kan. Karena ya itu 3 kelurahan tutup gitu loh, dan kita kan muter otak untuk ngerubah sistem pelayanan kan. Betul. Jadi tuh nggak semua puskesmas itu bisa terima orang pasien sakit. Kita udah terangin, tapi mungkin balik lagi ke pasien itu sendiri, bisa mengerti atau enggak. Nah, sekarang Mer, Iya. mau nanya nih, kan tadi kan kalau puskesmas itu kan ibaratnya ngurusin rujukan ke rumah sakit ya. Nah, sementara kan kemarin kita dengar dari rumah sakitnya sendiri itu kan udah penuh banget. Itu gimana tuh? Bukan gitu Dokter Sasa, benar nggak? Iya, benar banget. Dan akhirnya tuh ada beberapa kali memang kejadian puskesmas, mungkin aku juga nggak bisa salahin ya. Coba nih ntar Mary cerita. Karena biasanya puskesmas sudah juga mereka full, penuh. Terus mereka juga nggak bisa nolak ya. Tepatnya kita nggak boleh nolak sih sebenarnya. Apalagi puskesmas RSUD itu nggak boleh nolak, nggak bisa nolak sama sekali. Makanya di RSUD ataupun di puskesmas kecamatan yang agak gede, biasanya di depannya tuh udah ada tenda.
gitu ya. Mostly udah banyak yang kayak gitu. Dan ya itu untuk perawatan orang-orang sakit. Dan kadang tuh dengan minimnya fasilitasnya mereka gitu. Ya, namanya juga puskesmas, ya bukan rumah sakit gitu ya, wajar dong fasilitasnya tidak selengkap rumah sakit gitu. Nah, ada banyak pasien yang mereka juga nggak bisa selamatkan dan gue nggak bisa salahin mereka gitu. Dan kadang udah ada orang yang gimana ya, ada pasien yang mereka udah bingung ini mau di gimana lagi dan kemana lagi, dan akhirnya kayak ada beberapa yang udahlah nekat aja lah, pergilah ke rumah sakit mana, siapa tahu bisa mendapatkan pertolongan. Akhirnya mereka seperti itu gitu. Gue nggak tahu sih di tempatnya Mary itu kayak gimana, tapi di tempatnya gue beberapa kali gue nerima rujukan puskesmas yang nggak ada rujukan gitu, maksudnya nggak ada konfirmasi ke kita, dan tiba-tiba datang ya intinya minta bantuan gitu. Oh, Ya berarti mau gimana gitu. ibaratnya nggak permisi dulu gitu ya, langsung. Iya, ibarat nggak permisi dulu, karena biasanya kan kalau misalkan lu ngerujuk pasien lah ya, itu kan ada tata caranya ya, ada lu pasti akan telepon dulu nih ke kita, weh gue mau rujuk nih pasien kondisinya kayak gini-gini, ntar lu siapin deh gitu, biasanya kan gitu dulu lah ya gitu. Benar-benar. Oke, gue udah siap nih, lu jalan ya gitu, oke, gue jalan nih gitu. Biasanya tuh kayak gitu emang. Nah, sehingga OTW nih, itu OTW memang gitu. gue udah OTW ya, bukan OTW masih di kasur, enggak, kalau gini enggak. Nah, ini OTW beneran OTW gitu. Nah, oke, kalau kita jalan ya, misalnya, oke 20 menit lagi kita sampai di rumah sakit, oke gitu. Nah, pas itu tim rumah sakitnya udah siapin kebutuhannya apa, nanti begitu, kalau memang itu kalau udah tektokan, begitu pasien datang tuh pasti ya kayak film-film gitu loh, udah ready gitu. Oke, kita dorong. Oke, betul apa ya? Udah siap, ready lah. Gitu. Sekeren itu kalau udah tektokan. Nah, iya benar. Kenyataannya kan, yes. Nggak bisa, Bunda. Nggak bisa. Mereka juga udah bingung gitu. Kayak tadi Mary bilang, ya ini pasien mau gue apain lagi, udah segini banyak gitu, tapi kita juga mau nolong, tapi gimana ya, dilema ya nggak sih Mer, dilema Bener. kan gitu. Bener banget ya, itu tadi yang pasien itu pun nggak tahu ya, mungkin dia nggak terima karena ngerasa dilempar-lempar itu tadi dari kelurahan ke kecamatan, terus ke kelurahan lagi, di sini ternyata antriannya rame banget, nomor dia nomor 10 dan dia ngaku adalah dia udah dilewatin. Jadi kayak penipu kamu. Bapak di dalam tuh banyak yang sakit ngantri juga, aku tuh sampai kayak aduh, dan dia tuh moto-moto Aduh, iya itu juga nggak boleh loh. Kalian tahu ya, ada undang-undangnya ya, Betul. ada undang-undangnya. Rumah sakit tuh nggak boleh difoto. Nggak boleh, fasilitas kesehatan apapun sebenarnya ya. Ya, di video pun nggak boleh. Rumah sakit, klinik, ambil foto, video itu nggak boleh, karena memang sudah ada undang-undangnya gitu loh ya. Itu terkait kita dengan undang-undang ITE gitu ya. Jadi, iya betul. dan karena itu juga terkait sama kerahasiaannya pasien. Contoh gini deh, nih gue kasih contoh paling gampang nih. Lu ke WC, terus ada orang foto lu, lagi sopan nggak? Gitu. Itu aja sih. Sesimpel itu sih gue. Gitu. Ya udah lu bayangin aja gitu. Kan nggak mungkin itu, karena itu privacy lu. Gitu. Yep. Ya, mungkin contoh gue terlalu ekstrim, tapi ya anggap aja gitu. Lu lagi kan itu privacy lu, private time lu gitu. Nah, terus lu ada orang yang ganggu lu, pasti lu risih. Ya sama aja lah di rumah sakit, orang semua lagi sakit di situ, orang-orang lagi menderita ya mau di rumah sakit atau puskes ya kan, gimana sih lo orang sakit. Makanya itu makanya aku sampai bilang, Bapak maaf, di sini ada undang-undang untuk tidak memoto atau mengabadikan apapun. Jadi tolong video yang tadi Bapak atau foto yang Bapak ambil dihapus di hadapan kami gitu loh, sebagai bukti bahwa memang dia nggak simpen lagi kan, Sa. Dan dia nolak itu, dan dia marah-marah. Benar-benar, dan kebetulan dia pakai baju ya adalah kayak angkatan gitulah, dan jujur gue nggak percaya sih. Baju angkatan udah bisa gue beli di pasar baru. Betul banget. Gue sampai berdebat, Bapak maaf, saya hanya meminta Bapak untuk menghapus foto tadi. Kalau Bapak memang sakit, silahkan berobat. Tapi saya lihat Bapak malah kuat untuk melawan. Kayak aduh, dalam hati nih kalau misalnya bisa ngomong kasar gitu ya ampun Bapak.
Kalau nggak sakit nggak usah datang. Di sini tuh pada sakit semua. Mau sembuh. Aku Mau tuh sampai, sembuh, aduh, bukan mau cari ribut. andai Bapak tahu ya, kami nakes juga mikir 12 kali, ya, berapa kali lipat gitu loh untuk ngelayanin kalian semua gitu. Tapi kok ada aja orang kayak gini. Ya ampun, aku bener-bener gerem banget sih waktu itu. Aduh, Pasti parah gemes banget emang. banget sih. Yang kayak Banget gitu-gitu banget. tuh, ampun. Iya. Maksudnya udah dikasih pelayanan, ya. Lu udah gue kasih pelayanan ini. Mohon maaf nih ya, Gretong. Tolong ya, tolong dicatat. Gretong. Ya, Ngana Bener. sakit, kita layanin dengan sepenuh hati Gretong. Terus Ngana masih Aduh, Sasa. aduh. Hah, Bambang. Nggak bersyukur. Emang. Bener. Nggak bersyukur Bener. loh. Di saat Terus orang-orang lain tuh susah gitu kan nyarinya, dan lu udah kita kasih. Iya, Harusnya itulah makanya. bersyukur lah. Parah banget sih emang kalau inget itu ya jadi belajar gitu loh. Tapi bener-bener jadi pengalaman banget sih, Sa. Maksudnya kita nakes sampai segitunya untuk bikin pelayanan di depan mereka sebaik mungkin, tapi tetap aja ada oknum-oknum yang merasa nggak puas gitu loh dengan pelayanan yang udah kita kasih gitu loh. Terus ya balik lagi ke tadi Bang Pau kan tanya tentang rujukan ya. Jadi maksudnya kalau puskesmas itu ada 2 nih Bang rujukan. Rujukan yang memang dia sakit yang rutin dia lakuin untuk balik ke dokter check up gitu tiap 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah itu kan dia butuh surat rujukan kan, karena berhubungan dengan BPJS. Nah maksud gue tadi adalah rujukan itu yang kita terima gitu. Tapi rujukan memang yang masih sehat lah, bukan sekarat. Nah, betul. Kok kayak Upin Ipin sih gue? betul. Nah, tapi memang kita terima juga untuk rujukan pasien sakit ke rumah sakit tertentu gitu loh. Kalau memang kita udah nggak bisa nanganin lagi, itu juga ada gitu. Nah, kalau misalnya masalah rujuk itu yang tadi saya ceritain, memang kebetulan ini sepengalaman gue ya Sa, gitu loh. Di Matraman sih memang kita nggak akan pernah membawa pasien, evakuasi pasien itu dari puskesmas ke rumah sakit kalau memang tidak di ACC. Gitu loh. Kita emang benar-benar pasang badan gitu loh. Karena kita mau antar kemana juga kalau rumah sakitnya tidak menerima, pasti takutnya malah nanti kenapa di jalan nggak sih gitu loh. Bener. Ya kan lebih baik kalau ya itu tadi yang Sasa ceritain, kalau misalnya udah tektokan nih, udah enak, udah ready di sananya, ya kita dengan damai juga nganterinnya. Tapi kalau enggak ya enggak gitu loh. Iya, benar. Itu harap dimaklumin ya nonton. Iya. Karena nggak bisa disalahin, mereka juga pasti juga udah kebingungan gitu. Dan ada banyak orang yang berusaha kan, karena mungkin ya sekali lagi puskesmas itu kan terbatas gitu. Dia bukan rumah sakit gitu. Otomatis dia harus mencari pertolongan lebih kan. Adalah orang-orang ini juga yang berusaha menghubungi ambulans-ambulans swasta yang bisa ngangkut mereka, itu juga ada. Terus minta diantar kemana kan juga nggak ada yang konfirmasi. Iya kan? Kalau ambulans swasta itu kan nggak ada konfirmasi juga. Cukup tiba-tiba datang gitu. Ya mau gimana gitu, sulit juga kalau misalkan itu ditolak di rumah sakit. Ya wajar sih, orang rumah sakitnya juga penuh, mau diapain? Benar gitu. sih, benar banget. Bisa, gitu. Ya gimana? Mau berharap apa gitu? Nakesnya tumbang, ya itu. Oksigen nggak punya, alat udah pada habis dipakai. Ya, tempat tidur aja udah nggak ada. Terus mau ditaruh di mana? Mau dikasih apa gitu? Itu udah yang kayak tiap hari tuh jadi makanan sehari-hari. Tolong kami. Iya, mau nolong gimana? Kalau gua nih, mohon maaf nih ya, kalau gua nih nggak tahu nih Mary berpikir sama gua apa enggak. Gua lebih milih ya, gua menyelamatkan nakes gua dibandingkan gua menyelamatkan pasien. Why? Kalau nakes gue sakit, gue nggak bisa nolong orang. Gue nggak bisa tolong mereka. Kalau gue sakit, gue nggak bisa tolong orang. Gitu. Tapi bayangin nggak sih,
Kalau misalkan kayak tadi Mary kan banyak teman-temannya yang memang udah terkapar, artinya terpapar COVID gitu, udah lagi ada di isoman, mungkin ada yang dirawat atau ada yang apa gitu, bahkan ada banyak di antara kita yang sudah meninggal. Betul. Ya kan gitu. Sekarang bayangin mungkin marilah kita berhitung matematika supaya agak pintar sedikit ya otak kalian itu ya di rumah ya. Iya. Coba. Kalau misalkan gue bisa pegang 10 pasien, Mary bisa pegang 10 pasien. Berarti kita berdua bisa pegang 20. Lu kalau bayangin kalau salah satu dari kita, ya, kalau salah satu dari kita sakit gitu ya, tumbang, berarti kan kita cuma bisa nanganin 10 pasien doang. Lu mau suruh kita nanganin 20 pasien, tangannya cuma 2, meninggoy Bapak Ibu. Ya nggak bisa. Bener sih. Bener banget. Dan itu tuh terjadi pas di awal-awal gue megang vaksinasi di bulan Juli ya. Itu tuh yang biasanya kita pegang, misalnya ya perbandingannya sebenarnya kayak kata Sasa bilang tadi. Misalnya satu orang kita bisa pegang yang vaksin tuh 20 orang. Pada saat kemarin kita tuh bener-bener tumbang semua, kita megang 1:40. 1 minggu aja tuh gue udah give up, jujur. Ini jujur loh, healthy people. Gue sempat give up untuk, nggak sanggup itu untuk vaksin loh. Apalagi yang benar-benar nanganin turun langsung, evakuasi, terus ngejagain kalian yang di Wisma Atlet ataupun di rumah sakit manapun deh yang sekarang harus terima pasien COVID ya. Gimana yang harus pakai APD, masker double, triple, itu tuh nggak sanggup lagi. Bener-bener deh. Kalau belum lagi tuh dengan APD hazmat itu udah kayak sauna. Ya, itu kayak sauna. Nggak usah hazmatnya deh. Gitu. Mungkin kan jujur ya, banyak nakas-nakas gue itu berat badan tuh turun loh gitu. Kayaknya udah pusing sama berat badan turun bukan karena mau diet, bukan karena mau sehat ya. Bukan. Karena capek ngurusin kamu. Sama stres. Ya nggak sih? Iya. Banyak dan benar-benar tuh apalagi dengan menggunakan masker N95 ya gitu. Itu tuh sesak loh, bukan berarti lu sesak gitu, enggak, tapi tuh coy, ya cobain aja lah sendiri lah. Lu beli tuh masker N95 terus lu pakai ya, lu cobain aja dulu dah gitu. Tapi pakai jangan 5 menit gitu loh. Lu pakai cobain deh 6 jam. Nah, ya lu cobain 6-8 jam, coba cengap-cengap dulu. Coba dulu deh gitu ya. Gitu. Ya kalau misalnya karena begitu lu lepas masker terus lu pakai masker yang biasa lagi ya, yang masker medis atau masker kain atau masker apapun yang pada umumnya yang masyarakat pakai. Itu kayak rasanya freedom. Beda banget. Iya loh, karena itu keringetan di situ. Terus udah gitu kan ya lembab, bukan sesek yang gimana sih. Lebih kayak kalau gue sih kayak lembab gitu. Terus belum lagi gimana ya, nggak nyaman lah, ini nggak nyaman. Terus kulit gue tuh sensitif banget. Jadi kalau setiap kali gue pakai masker itu waktu awal-awal ya, gue masih belum tahu triknya, itu tuh sampai ngebekas terus luka gitu. Kuping gue tuh robek kemarin. Beberapa kali tuh bukan robek yang lu karena teriris ya, karena pakai masker karetnya itu literally karena memang gitu kan. Dan itu robek literally berdarah. Dan itu banyak yang nakes-nakes tuh kayak gitu. Terus gue tuh sampai perih banget, sakit banget gitu. Itu gimana ya? Ya memang itulah yang memang kita tuh hadapi, dan kayaknya masih diperlakukan seperti itu ya. Sedih kan, Sa? Nah, Sa, mau nanya nih, Sa. Pernah nggak ada orang yang minta fasilitas? Wah. Banyak kok, banyak. Wadidaw. Ada loh nih, datang nih. Pasti nih di tempat Mary juga pasti ada. Gini. Nih, datang ke lu nih, Mer. Pasti nih, tadi dia bilang nih, kamu emang nggak tahu siapa saya? Pasti ada. Terus, ntar dia bilang gini, aduh, lama banget sih. Saya biasanya nggak pernah dilayanin selama ini loh. Gitu. Orang-orang tuh udah tahu saya. Gitu.
Terus apalagi kalau mungkin ya biasa ya kadang-kadang suka ada yang berseragam terus tiba-tiba, kamu nggak tahu pangkat saya apa? Bener nggak? Di Mary itu masih banyak tuh. Tahu gue. Banyak banget itu yang seperti itu. Bahkan nih ya nggak kayak gitu aja ada-adain gitu loh. Adalah nanti ya. Padahal ini maaf ya untuk bapak-bapak, tapi tidak sewajarnya sih bapak-bapak seperti itu. Jadi ada bapak-bapak lagi ngantri. Terus gue udah layanin kami lah ya. Gue sebutnya udah layanin nih sesuai sama urutan dia gitu kan. Urutan mereka taruh kartu gitu kan. Udah sesuai. Udah paling cepet deh kita ngerasanya. Dia datang dong ke ibu-ibu di tengah-tengah gitu. Bu, kita kok nggak dipanggil-panggil ya? Apa dikebelakangin ya? Bapak-bapak ngomong gitu. Mohon maaf. Dan itu bener-bener di depan muka gitu loh. Cuman berjarak 2 meter doang kita bisa denger dan bisa lihat kan kejadiannya kan, Sa. Dan kayak mohon maaf Pak, sampai gue bilang gitu, mohon maaf Pak, ini udah sesuai sama urutan, kita nggak pernah ngebalikin nomornya gitu loh, jadinya dia lebih yang terbelakang gitu, enggak. Semua juga kita layanin kok, kita vaksin, kita obatin, tapi tetap aja ada yang kayak gitu-gitu, aduh, bener-bener kayak. Ada. Orang-orang kayak gitu tuh pasti ada. Kalau tempat gue pernah ada yang masuk ya. Memang intinya minta perawatan ya, terus dia juga udah nyelak antrian gitu ya, terus udah dengan marah-marah dan berkata di depan admisi gitu kan, keluarganya memang si pasiennya sih udah di depan IGD, keluarganya ke depan ke bagian zona hijau ke admisi gitu, terus saya bilang pokoknya saya mau minta kamar VIP, kalian pikir saya nggak bisa bayar, terus dia lempar kartu kreditnya, jebret. Luar biasa. Kita yang serunya rasa apa gitu ya? Iya. Tapi yang serunya ketika si pasiennya itu kan perburukan ya. COVID nggak ada yang tahu coy, udah nggak kenal usia, udah nggak kenal siapa mereka gitu ya. Tiba-tiba memang udah perburukan dan akhirnya harus masuk ICU. Ketika mau masuk ICU ya, kan lo udah dari awal pembayaran pribadi. Terus tiba-tiba bilang begini, kami bisa nggak ya pakai jaminan Kemenkes, soalnya kami udah nggak sanggup bayar. Yang minta pembayaran pribadi, kamar VIP lo yang minta VIP. Terus giliran lo udah buruk, udah masuk ICU, terus lo minta dibayarin sama pemerintah. Gila kali lu ya. Otak gimana? Aduh, bener-bener ada kayak gitu ya, Sa. Ya ampun. Nyata banget gitu. Nyata banget. Nah, yang kayak begini-begini, lu masih mau denger kan ya kan? Udah panjang nih, masih panjang banget kisah kita. Tapi sebelum kita lanjut dulu, ini mau ada iklan lewat. Ya, ada iklan lewat. 2000 years later. Nah, setelah tadi iklan yang lewat, mudah-mudahan beneran ada iklan ya. Coba tolong itu slotnya itu diisi loh, gitu. Ini kita masih menerima kok, ya. Yang mau endorse kita, siapa tahu ya, gitu ya. Tangan kami terbuka dengan lebar. Ya, itulah tadi keresehan yang mungkin kita alami dan masih banyak lagi. Ya. Nah, gue punya pertanyaan juga nih, Mer. Nah, kan kondisi sekarang itu benar-benar lagi hektik banget ya. Gitu. Nah, gimana cara lu untuk tetap menjaga hati lu? Supaya lu, ya gimana? Mungkin gue harus belajar sama lu gitu. Soalnya gue nih tiap hari kayak mau makan orang gitu. Rasanya iya, kalau bisa gue terkam gitu. Itu tiap hari loh itu. Selalu nanya sama gue gitu loh. Aduh, yang ada kebalik bukan sih gue nanya sama lu. Kan secara udah ada pasangan kan itu pasti obat mujarab lah. Kalau ada pasangan tuh pasti ada bisa berbagi gitu loh. Nanya sama gue. Suami gue udah protes mulu, gue pulang telat mulu. Kalau gue yang protes orang tua. Bokap nyokap gue tuh selalu bilang, kok pulangnya telat mulu sih, Mer? Kayak
andaikan papa mami tahu di puskesmas itu seperti apa gitu loh. Ya sebenarnya sih Untung yang telat kenapa? pulang ya, bukan yang lain yang telat. Ya enggak lah bang, pulangnya beda yang itulah. telat. Enggak, maksudnya jemputannya telat gitu loh. Ya. Jemputannya. Gue dijemput siapa bang ngomong-ngomong? Aduh, bang kau ini mau mancing ya bang. Aduh. Kode minta ada yang jemput gitu ya. Hei, lelaki-lelaki di luar sana tolong ya. Coba lu. Canda. Tapi gue jadi penasaran, lu kalau pulang ya, maksudnya lu bawa kendaraan sendiri atau transportasi umum? Gue bawa kendaraan sendiri. Ya oke lah, syukurlah, puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah. Karena susah banget loh. Karena gue jadi kepikir, karena lu ngomong gitu ya Kopal ya. Kadang gue jadi kepikiran ya. Gimana ya? Kan mereka, kalau I'm sorry to say gitu, bukannya mau merendahkan profesi, tapi kasihan loh ojol-ojol itu. Mereka sekarang kan nggak sulit ya dapat penumpang jadinya, nggak bisa narik, terus berlaku, maksudnya cuman bergantung sama orderan makanan biasanya, ya kan? Itu. Nah itu gue kadang-kadang tuh gimana, kasihan banget ya kalau misalnya mereka orderannya hari ini nggak cukup, gimana nanti mereka kan pakai pekerja harian, kalau nggak kerja hari itu mereka nggak dapat rezeki, kasihan itu. Tapi nyebelinnya juga nggak taat sama prokes. Bener, mereka masih kayak ngumpul, benar. Ngumpul di situ, ya mohon maaf nih, sebat bareng, ya kan, nggak pakai masker, ya kan, terus ngopi bareng. Ngopi bareng, aduh bener banget kan? Sa. Iya, dan sebenarnya sih jujur ya beberapa hari yang lalu tuh hati gue sedih banget karena ngebaca statusnya temen gue gitu loh, dia nganterin makanan dan ternyata ke saudaranya gitu, terus si ojolnya itu tuh ngechat dia, kan ada room chat gitu kan di aplikasinya. Alhamdulillah dapat orderan. Gue kayak, kan biasa kalau misalnya kita beli makanan pakai online gitu kan diantar ini sesuai aplikasi ya mbak gitu kan. Enggak, dia pertama kali ngomongnya itu alhamdulillah akhirnya dapat orderan. Gue kayak oh my god, banyak banget yang sekarang tuh benar-benar hidupnya tuh entah gimana gitu loh. Iya. Ya soalnya kan kalau bisa dibilang sekarang kan yang dengan semenjak berlakunya PPKM darurat ini ya, yang lebih banyak bekerja kan seperti kalian yang sektor kritikal. Tapi kan kalian juga hektik. Banget. Ya kan? Sementara mungkin kalau yang WFH mungkin ya mereka bisa prepare kayak mie instan atau mereka bisa masak sendiri gitu loh. Iya kan? Benar sih. Dan kalau kalian kan juga kalau kalian lagi hektik itu nggak mungkin kalian pegang handphone pesan makan, kan nggak mungkin. Benar. Gitu. Tapi memang ya sih, orderan ojol ya kebanyakan tuh adalah orang-orang yang lagi isoman atau yang kayak kita. Ya sorry itu saya lah, kita ini yang para nakes-nakes ini yang memang kerjanya di area kritikal udah nggak sempet lagi. Serius, bener banget, bener. Gitu. Gue aja ya waktu Sasa dulu. Apa sih ini emang kalau perempuan ya, emang mulut perempuan tuh emang susah gitu ya. Terocos saja. Emang nggak bisa gitu ya. Sehari itu perempuan itu harus mengeluarkan 5 juta kata untuk menstabilkan hormonnya. Itu fun facts loh. Betul, itu ada penelitiannya kok. Bener. Jadi kalau wanita banget udah lu terima aja lah gitu ya. Iya, harus terima. Bener banget. Alasan aja. Oke, lanjut. Iya. Ya, tapi tadi apa sih kok jadi lupa? Makan mer. Kita udah nggak sempet prepare. Iya, bener. Jadi pada saat gue jaga vaksin ternyata ada beberapa sentra vaksin yang maksudnya makanannya tidak disediakan gitu loh. Jadi kita harus bawa sendiri. Itu tuh bener-bener akhirnya kita melewatkan makan siang. Berapa kali? Enggak sehari 2 hari. Dan bahkan kita sampai kelar dulu nih, baru deh
menjauh dari teman-teman yang lain ya, kita kan harus tetap jaga jarak ya, menjauh dari teman-teman yang lain, baru kita minum air putih doang loh. Dan itu gue ngerasain kayak, aduh lega banget, dari tadi pengen minum gak bisa. Kayak gitu tuh, sampai makan siang telat. Bahkan sampai ada satu temen kan aku ajakin gitu loh, kita nanti dapat di sini, misalnya kita lagi jaga gitu kan di sentra vaksin, terus oh ya ini nggak ada makanan ya, ntar lu jam 11 cabut aja ya, nggak usah di meja, ntar gue gantiin lu aja deh, gitu kan, kayak kerjasama gitu untuk dia ngorderin makanan untuk kita. Akhirnya kayak gitu untuk cari celaknya. Kalau enggak ya bener-bener kita nggak makan lagi untuk siang. Tapi memang ada beberapa teman-teman yang memilih untuk nahan makan dulu, karena kan memang kita di tempat yang benar-benar rame ya, banyak orang yang kita nggak tahu siapa yang bawa dan menyebarkan, lebih baik kita nahan gitu loh. Tapi ya itu tadi, balik lagi, kitanya lagi nggak sih yang sakit nakesnya nahan lapar. Bener, udahlah gitu. Kalau gue ya udahlah, no diet, udahlah cukup lah. Betul. Nggak diet aja bisa turun kok. Itu terjadi loh. Ini mau- di kondisi kayak begini udah gimana ya, lu lelah banget ya. Lelah dan udah bener sih. Tadi gue juga beberapa kali ngalamin apa yang Mary alamin tuh, udah nggak sempet gue mau mikir, mau jangankan makan ya, minum aja tuh kadang-kadang kita udah kebablasan gitu. Benar. Sampai akhirnya tuh biasanya gue sekali gue minum, gue usahakan gue langsung minum banyak, karena gue tahu begitu gue udah gerak ke sana kemari, gue udah nggak ada waktu untuk pantat ini nempel gitu ya di bangku tuh, nggak mungkin gitu, kayak nggak bisa gitu ya, sekedar kayak cuman aduh ya. Makanya kalau kalian lihat ya, kalau kita lagi on air begini teman-teman ya, gue tuh mungkin diantara teman-teman yang lain, gue adalah orang yang paling santai gitu, pakai pakaian butut, latar background kamar. Karena ya ini surganya kita tuh ya ini gitu loh. Lepas dari ini kita nggak bisa kayak gini. Semua harus cepet, ya kan? Semua harus, maksudnya semua harus bagus. Harus ya nggak sih? Kalau nggak ya itu harus perfect. Kalau nggak ya itu komplainan lagi, ya kan? Nah, makanya nih, paling mau menghimbau aja nih buat ya orang-orang yang masih bisa WFO ya, work from office. Kalau bisa bantulah para ojol, ya kan, pesan makanan atau pesan apalah, pokoknya bantulah mereka gitu loh. Ya kan, para nakes saja kan juga ngebantu para ojol. Nah sekarang kalian yang WFO, cobalah bantu para ojol. Betul, setuju. Walaupun nggak naik tumpangannya, paling nggak pesan something lah gitu loh. Dan kasihlah mereka rezeki. Ya kan, kasihan mereka. Setuju. Nggak usah lu ngasih tip, misalnya lu ya gitu. Mungkin kan ada beberapa orang yang ya gue nggak mau ngasih tip. Itu selalu lah, itu kan pilihan ya. Tapi dengan lu mengorder aja, itu udah jadi rezeki buat mereka. Gitu betul. Dan you support local business, bro. Gitu. Termasuk gue juga support local business gitu. Karena jujur ya, maksudnya saat ini mungkin yang masih mungkin dalam secara finansial stabil, gue akan katakan nakes saat ini. Kenapa? Karena nakes itu lu masih disokong lah ya, masih disokong sama pemerintah gitu ya, terkait dengan masalah penanganan COVID ini. Which is ya udah, lalu masih punya sedikit rezeki yang lebih dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Dimana orang-orang di PHK, di mana orang-orang nggak bisa nikmatin pekerjaan, nggak bisa dapat rezeki, lu masih dikasih kesempatan untuk bekerja. Dan ya gue bersyukur lah ya, ada beberapa orang yang memang peduli juga sama nakes, dan gue ya appreciate banget gitu. Kadang-kadang kan suka ada di tempat gue tuh ada yang suka ngirimin karangan bunga, semangat ya para nakes gitu ya, kami mendoakanmu gitu. Itu buat kita juga udah luar biasa. Nah, tapi ya itu, gue tuh selalu kepikiran ini yang orang-orang tuh memang kerjanya adalah pekerja harian gitu loh. Ya, si ojol-ojol ini gitu. Kasian, jujur tuh kayak kasian, dan mereka tuh gimana ya? Mereka juga butuh makan, mereka juga butuh kasih nafkah buat
keluarganya. Nah, itu Ya, yang jadi paling benar. ya bantulah gitu kalau misalnya lu orang lagi WFO gitu ya, atau siapapun gitu ya, pesen apa kek gitu ya, Mm-mm. ya support your local business and support the others gitu. Yep. Ya, Walaupun bener bukan lah. walaupun nggak pesan untuk diri sendiri, cobalah saling berbagi lah. Ya, Tapi atau gue punya satu cerita nih. Gue punya temen ya. Kebetulan dia nggak pernah mau di-tag apapun di sosmed. Jadi dia tuh suka ngirimin makanan gitu loh ke teman-temannya. Bukan untuk ke dirinya gitu. Hanya untuk bantu ya si ojol-ojol itu tadi. Bahkan dia pernah ngorder nih, kan beberapa lokal bisnis gitu ada yang ada yang menyediakan menu khusus ojek online. ojol treat ya. Itu dia pesen terus diterima, dia pikir si ojol itu mau ngasih ke ke temen gue dong. Enggak. Pas nyampe di rumahnya, udah Pak, bawa aja. Astaga. Itu satu dari sekian banyak ya. Dan kebetulan memang teman baik gue dan gue tahu gue respect banget sama dia. Gue pengen kayak gitu tapi rasa rasa egois gue masih ada, jadi belum bisa paling gue bisanya paling order pasti, terus paling kasih tip. Tapi kalau misalnya untuk tiap hari rutin kayak gitu kayak belum lah ya. belum ya. Tapi Bener. Mer, mau nanya nih Mer, dari Iya, Bang. kasus COVID yang udah berlangsung di bulan Januari sama di bulan ini meningkat nggak? Kasusnya meningkat. Lebih parah yang mana? Karena kan kalau Lebih kemarin parah yang kemarin ya kita ngobrol sama Sasa itu, yang di bulan ini nyatakan memang kasusnya lebih parah dibanding yang Januari. Karena Januari itu kan para nakesnya kan kena cuma 3 kalau nggak salah ya saya. Ya kan, yang ini kan dia ibaratnya udah rolling dan lain sebagainya, malah yang ini sembuh, yang ini sakit, jadi sama aja. Betul banget. Nah, kita pengen, gue pengen tahu nih kondisi puskesmas tuh gimana di antara Januari sama ini bulan itu seperti apa? Iya, kebetulan kita di puskesmas itu Bang sempet ya ngerasain beberapa. Gue rada-rada lupa di antara bulan berapa pastinya. Tapi kira-kira di antara Februari sampai di bulan April lah ya, itu kita benar-benar nggak ada nakes yang tercatat positif. Puji Tuhan banget di situ kita pernah ngerasain itu. Gitu. Amazing loh. Amazing. Bener. Tapi ternyata setelah memasuki bulan Mei akhir ya, kalau nggak salah Mei akhir menuju Juni tuh baru 1, 2, 3 naik jadi 10, masuk ke Juni akhir naik lagi terus sampai puncaknya itu kurang lebih 2 mingguan yang lalu itu, ya itu tadi 70 lebih, malah kurang lebih 70 nakes di puskesmas sudah kena. Hanya dari rentan waktu sekitar hampir baru mau 2 bulan ya kita puncak-puncaknya ini ya. Itu udah sampai 70, bayangin itu satu puskesmas aja loh. Bayangin se-Jakarta berapa puskesmas, kecamatan gitu loh. Belum lagi rumah sakit. Ya nggak sih? Itu, aduh, makin naik. Itu tadi yang gue bilang, udah muter otak untuk pelayanan biar bisa kena semua, malah jadi tumbang. Jadi kayak sama aja. Tutup lubang, gali lubang. Betul, tutup lubang, gali lubang, bener banget. Lu dapat tenaga baru. Ya, lu dapat tenaga baru 3, yang positif 4. Ya sama aja. Cashback. Iya, cashback. Cashback satu. Cashback positif. Iya, aduh amit-amit. Aduh. Memang sih, dan ini karena memang kasusnya meningkat banget ya. Menurut gue ini nggak cuma krisis tentang di pasien, nggak cuma krisis tentang di nakes, ya. Tapi juga ini krisis di kemanusiaan. Dan kasiannya ya, sekarang kan kalau nggak tahu sih, gue nggak tahu deh kalau di puskesmas. Gue udah mungkin 1 minggu belakang ini gue obat-obat udah mulai habis. Gue udah cari kemana-mana. Ini bahkan kosong nasional, kosong di vendor. Terus kita dibilanginnya nggak mau ngasihin obat, katanya banyak loh yang bilang, mau menimbun obat ya kalian ya.
kalian pasti mau jual dengan harga lebih mahal ya. Orang-orang tuh udah pada suzon semua. Sedangkan kita ya gimana dengan kasus yang meningkat? Ya artinya permintaan tidak sebanding dengan dengan stok gitu kan? Hukum Ya. ekonomi berbicara. Iya, hukum Balik ekonomi lagi. berbicara, coy. Gitu. Iya. Kayak kemarin tuh regulator ya. Ya Allah, Tuhanku. Regulator oksigen itu biasanya cuma di rentangan tuh 200 sampai 300 ribu gitu ya. Itu harga normal. Tahu kemarin gue beli regulator oksigen harganya berapa? Berapa? 1,7 juta rupiah. Waduh, Enggak. Itu Hanya- baru Bisa regulatornya ya. bisa beli Belum berapa? tabung oksigennya. Belum tabung oksigennya. Belum juga isinya. Gila. Nah, Baru regulatornya. Gila kan gitu. Maksudnya oi, ini udah separah ini dan kalian masih seuzon juga sama kita. Aduh, udahlah. Stop it lah. Gitu. Don't be covidiot, bro. bener Udahlah. banget. Iya. Don't be covidiot gitu. Udah, stop aja gitu ya. Kalau lu nggak mau percaya nggak apa-apa, tapi nggak usah jadi covidiot. I mean, Bener. ya udahlah. Lu ikutin aja lah gitu. Lu ikutin apa yang menjadi peraturan ya. Lu ikutin aja, lu patuhin aja supaya lu juga nggak kena COVID gitu. Nggak Betul. perlu lu kena COVID untuk jadi percaya oh COVID itu ada. Nggak perlu. Nanti kalau Iya. sembuh bilangnya apa? Bener kan? Bener kan COVID nggak bahaya gitu. Iya. Buktinya kenapa-napa. Udah nggak apa-apa. Nah, coba kalau misalkan lo meninggal, bisa lo ngomong gitu? Ya enggak lah. Dari surga Gitu, baru kamu- mengakui. Iya kalau ke surga ya. Amin amin. Ntar nggak mungkin dong, maksud gue nih, ntar tiba-tiba ya Allah amit-amit gitu ya. Tiba-tiba lo gentayangan terus lo bilang, lo baru setelah lo meninggal lo baru bisa sadar, oh iya bahaya ya. Terus lo baru gentayangan terus COVID itu ada ya. COVID itu ada, COVID itu bahaya. Kalian hati-hati gitu. Weh, telat. Kesal lo telat, tau. Bener banget. Dan bahkan sebenarnya kalaupun ada oknum yang tidak percaya sama COVID, ya terserah gitu loh. Dengan tidak kepercayaan lo, si COVID itu kan tetap ada kan bagi kita yang percaya. Iya kan? Terus Ya, banyak it banget. exists. Terus ada aja tuh oknum yang nanya, ih bener nggak sih Mer? Ini tuh cuman kayak permainan doang sih, kayaknya ini kayak politik apa segala macam kayak, woi, gue udah nyaksiin yang Enggak, lu meninggal bukan depan nyaksiin mata. lagi. Lu udah ngalamin. Ya bener. Oh iya, lupa lagi gue. Kok gue bisa lupa ya, bener. Gue sendiri ngalamin coy tahun kemarin, ya kan. Terus lo bilang nggak ada. Lo bilang ini permainan. Mohon maaf. Permainan dari mana? Namanya permainan udah selesainya nih. Udah berapa tahun? Maksudnya udah mau kita, udah setahun 2 lebih tahun ya? loh. Iya, Ini siapa 2 yang mau tahun main selama ini? Gue sih ogah. Ya kan kalau bisa lo emang gitu. Makanya terus kalau ada yang pertanyaan lagi nih, ini kayaknya dibuat-buat deh. You think depan mata kita ada yang keterkapar itu permainan. Dibuat-buat. Kita cari panik bed segala macem atau rumah sakit gitu kan. Aduh, bener-bener deh pertanyaan-pertanyaan itu tuh bener-bener kayak please deh. Please stop, jangan kayak gitu. Kita udah pusing dengan pasien yang ada di depan mata kita loh, gimana caranya mereka terselamatkan. Terus lo nanya yang kayak gitu. Just please stop. Nah, jadi 10M apa, Mer? Itu dia mau tanya. Dari tadi Oke. Andrew, Nih gue dapet. Bentar. Andrew, please dengerin. 10M. Kemarin Sasa 7M. Iya, dengerin Ini Andrew ya. 10M ya, Andrew. Please 10M dengerin. ya, 10M gitu. Kemarin kan kita udah dari 3M kok. Ke 6M. Jadi naik jadi 4M. Terus kan gue 6M. terus sebelumnya jadi 6M gitu kan. Terus gue kalau dari gue 7M. Oh, Mary 10M. Iya loh, Siap, Bro. setelah Siap-siap ya COVID-nya, Andrew ya. Gitu. iya sih. Jadi ada 10M nih, gue bacain ya. Cegah COVID
COVID-19 dengan 10M. Pertama, melakukan kebersihan tangan, Cuci ya kan? tangan. Cuci tangan. 2, menggunakan masker. Nah, masker. Oke. 3, menjaga jarak. Oke. 4, menghindari kerumunan. Oke. 5, mengurangi mobilisasi. Betul. 6, menjaga sirkulasi. Oke, Menjaga sirkulasi. Oke. 7, melakukan pembersihan lingkungan. Oke. Tuh kan? Oke. Karena makin luas gitu kan. 8, meningkatkan daya tahan tubuh. 9, mengganti baju. Karena banyak banget yang gue lihat tuh kayak males banget gak sih nyampe ya. Terus nggak langsung mandi, langsung rebahan. Padahal kan kita nggak tahu dari luar itu apa yang dia bawa, ya nggak sih? Ya. Oke. Ini Andrew banget. Ini Andrew banget. Mengerti banget. Satu lagi, terakhir, meningkatkan imun. Tuh. Meningkatkan imun. Oke. Berarti kalau dari Sasa 11 M. Oh ya, dari gue berarti 11. Apa? Menerima vaksin. Betul. Tapi ngomong-ngomong Iya. ngomong masalah vaksin, Mer, di sana ada orang yang nolak vaksin nggak, Mer? Waduh, Bang. Ada aja, Bang. Ada aja. Apalagi Gini, Mer, kemarin gue tanya Sasa, ada nggak yang nolak? Marah Sasanya bilang. Banyak dia bilang itu. Nah sekarang ya memang. Gimana, Mer? Wah, Sasa banyak, aku ada. Jadi kalau dilengkapin ada dan banyak. Banyak. Iya, ada banyak. Bener deh. Ya kalau misalnya dari kami ya, Bang, balik lagi memang wilayahnya ya. Puskesmas itu kan itu tadi yang gue bilang bukannya membedakan kasta atau gimana, tapi memang dari tarafnya pun dari menengah ke bawah gitu loh. Ada mungkin beberapa orang yang tingkat pengetahuannya tuh rendah banget, jadi didengar kalau misalnya vaksin itu tuh ditaruhin chip gitu, jadi nanti lo semuanya bisa kebongkar, lo bisa apa segala macam. Dari mana informasi? Iya kan? Ada aja yang kayak gitu, jadinya setiap ini oh iya aku nggak mau divaksin deh. Atau setelah vaksin ada yang sakit. Jadi berpikirnya nggak ntar aku kayak dia gitu loh, kayak si ibu A misalnya. Jadi yang terutama sih awal-awal kita dapat penolakan sama yang lansia ya, karena mereka berpikir sesama lansia mereka pun ada yang abis itu sakit, ada yang pingsan segala macam gitu loh. Jadinya mereka berpikir nanti di gue kayak gitu juga gitu loh, nanti di saya kayak gitu juga sus, takutnya gitu, makanya saya nggak mau vaksin. Ada juga yang misalnya udah divaksin, saudara saya ada yang kena COVID juga kok, jadi ngapain divaksin, nggak vaksin kan tetap aja kena COVID. Wah, nah gokil sih itu. Kalau yang ngomong gitu berarti belum lihat podcast kita ya saya. Betul. Kita udah ngebahas semuanya. Mau tahu seputar vaksin, nonton di podcastnya kita, gitu, ya. Itu udah dibahas gitu kan. Udah dibahas A sampai Z gitu ya. BTW anyway busway guys, ya. Sepertinya saya harus melift kalian terlebih dahulu. It's okay. Karena saya ada panggilan mendadak. Gitu. Okay. Wow, ambulan aku memanggil. Gitu. Nah, buat kalian ini ada PR 10M. Nanti di next episode harus jadi 11M ya, gitu. Ya. Andrew ini jadi 11M ya. Okay. Yang bisa jawab nanti kita kasih giveaway. Bener ya, Sa. Oke. Giveaway sponsor by Kopal. Malak yang senior gitu ya. Setuju. Okay, Jadi jangan lupa 11M. Catat 11M. Oke, kalau gitu sampai ketemu di next episode. Gua Paul dan gue Sasa dan gue Mary.
Dan sampai ketemu lagi. Bye Bye bye. healthy people.